Halo semua teman-teman investor, perkenalkan saya Andreas Pascalis dari Pascalis Investment. Pada hari ini saya akan menjelaskan suatu perusahaan multifinance bernama Celipan Finance atau tikernya CFIN, Cefin. Oke, Celipan Finance didirikan pada tahun 1982 dari kongsi antara Bank Panin dengan Credit Lyonnais dari Prancis. Pada saat itu, ultimate shareholder adalah Credit Lyonnais. Nah, lalu pada tahun 89 akhirnya Celipan Finance IPO dengan ticker CFIN, dan sejak itu sampai 2019 Celipan Finance sudah right issue sebaik 5 kali, dan semuanya untuk meningkatkan modal kerja. Oke, jadi Cefin adalah perusahaan multifinance yang artinya dia memfasilitasi pembiayaan barang-barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Secara garis besar, produk yang ditawarkan ada 3. Pertama yaitu pembiayaan konsumen, kedua sewa pembiayaan, ketiga anjak piutang. Oke, jadi apa itu pembiayaan konsumen? Pembiayaan konsumen adalah fasilitas untuk membantu konsumen membeli, terutama di sini adalah otomotif ya, mobil bekas. Tuh, jadi misalnya saya ingin membeli mobil baru ataupun bekas, namun saya ingin tidak mempunyai uang untuk membayar penuh, maka saya harus mencicil, dan itu bisa dibantu oleh Celipan Finance. Nah, lalu kedua, sewa pembiayaan. Ini sebenarnya sama dengan pembiayaan konsumen, tapi di sewa pembiayaan konsumennya adalah perusahaan, seperti misalnya perusahaan batu bara atau perusahaan perkebunan, properti, dan lain-lain. Nah, oh ya, sewa pembiayaan juga digunakan untuk usaha produktif ya. Jadi perusahaan batu bara membeli saya traktor dengan cicilan, dan traktor itu digunakan untuk usahanya sendiri. Itu jadi, sedangkan kalau pembiayaan konsumen digunakan untuk konsumtif. Nah, ketiga adalah anjak piutang. Anjak piutang ini apa? Misalnya suatu bank dia meminjamkan sejumlah uang kepada konsumen, namun konsumen itu tidak bisa membayar pinjamannya. Nah, bank ini juga tidak mempunyai kemampuan untuk menagih ke konsumen tersebut. Nah, di sini Cefin akan datang lalu membeli piutang tersebut dari bank. Nah, setelah dibeli, maka Cefin kan akan punya surat hutang ini. Nah, Cefin akan berusaha menagih ke konsumen yang tidak bisa membayar tadi. Tuh, jadi profit yang didapatkan Cefin adalah total piutang yang akan ditagihkan dari konsumen, dan juga ada surat hutang yang dibeli dengan harga lebih rendah. Jadi misalnya total piutangnya 100 juta, maka Cefin hanya perlu membeli misalnya 90 atau 95. Itu karena memang dari awal hutangnya sudah bermasalah, jadi Cefin bisa membeli dengan harga lebih murah. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan melalui 3 produk tersebut ya. Celipan Finance ini untuk yang pembiayaan konsumen, dia itu fokusnya ke mobil bekas pada tahun 2010 dan 2011. Nah, lalu juga targetnya adalah konsumen kelas menengah dan menengah ke atas. Kenapa mobil bekas bukan mobil baru? Alasan Cefin adalah karena kalau mobil baru saingannya sangat banyak. Ya, pertama, ketika beli mobil baru di dealer, otomatis akan diberikan kepada multifinance milik dealer tersebut. Jadi misalnya kalau beli mobil punyanya Astra, otomatis multifinance-nya Astra akan mendapatkan urutan pertama untuk mendapatkan konsumen tersebut. Baru setelah ada sisa diberikan ke bank-bank lain. Nah, kedua, persaingan antar bank itu sangat banyak, dan terutama bank-bank yang lebih besar daripada Bank Panin, seperti contohnya BCA, Mandiri, dan juga ada multifinance lain yang lebih besar daripada Celipan, yang juga dimiliki oleh bank besar seperti Adira yang dimiliki Danamon, atau Wahana Automitra yang dimiliki Maybank. Tuh, lalu untuk sewa pembiayaan sebenarnya untuk persaingan tidak terlalu berat, namun untuk produk ini sangat dipengaruhi oleh komoditas. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara eksportir komoditi. Nah, jadi tentu saja perusahaan yang sering melakukan leasing itu juga perusahaan komoditas seperti batu bara, sawit, ya, dan lain-lain. Jadi pada saat komoditi boom,
produk ini juga akan booming seperti tahun sekitar 2010-2011. Nah, lalu 2016-2017, nah itu produk ini sangat booming. Tapi setelah harga komoditas turun, nah, maka produk ini menjadi tidak laku dan juga non-performing loan atau non-performing financing meningkat karena perusahaan-perusahaan komoditas itu jadi tidak punya uang untuk bayar. Itu. Lalu yang ketiga, anjak piutang tadi. Memang dari awal anjak piutang ini resikonya cukup tinggi ya, karena pinjaman ini dari awal memang bermasalah gitu, di mana konsumen tidak bisa bayar. Jadi walaupun sudah dialihkan ke Cevin juga menanggung risiko yang sama gitu. Tinggal apakah Cevin memiliki kemampuan untuk menagih hutang ini. Oke. Jadi secara kualitatif produk-produknya seperti itu, bisnis modelnya seperti itu. Nah, secara kualitatif sendiri, kalau kita tahu Cevin adalah salah satu anak dari grup Panin. Nah, grup Panin ini memang grup yang cukup baik, jarang terlibat kasus, dan juga terkenal konservatif. Nah, sangat tercermin di laporan keuangan Cevin, di mana tingkat leverage dan tingkat non-performing financing-nya cukup rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis. Namun yang saya kurang suka adalah brandingnya Cevin. Branding Cevin ini kurang kuat dibandingkan multifinance yang sejenis ya, seperti misalnya BRI Finance atau Adira atau multifinance milik BCA, milik Astra gitu. Memang Cevin disupport oleh induknya yaitu Bank Panin, tapi kita tahu sendiri bahwa Bank Panin secara size dan secara branding juga kalah dengan bank-bank lainnya gitu. Oke, secara kuantitatif pertumbuhan Cevin sebenarnya oke lah ya, tidak bagus tapi ya juga tidak jelek gitu. Dimana CAGR untuk pertumbuhan equity-nya kurang lebih 15%, lalu revenue sekitar 18%. Namun memang kalau saya average-kan 2015 sampai 2019 dibandingkan dengan 2010 sampai 2014, jadi 5 tahun, net profit-nya itu stagnan ya. Ini disebabkan oleh karena 3 hal. Pertama, memang secara makroekonomi pada tahun 2015 ekonomi sedang lesu. Nah, terutama untuk sektor-sektor yang leasing dan otomotif itu sangat drop sekali. Ini juga terdampak di emiten-emiten sejenis. Nah, lalu kedua, Cevin ini selalu berkembang. Nah, dengan semakin berkembangnya Cevin, maka beban sales general administratif ya itu semakin besar gitu. Nah, sayangnya pertumbuhan revenue dari Cevin ini tidak bisa membendung pertumbuhan dari SGA-nya, sehingga persentase beban SGA itu semakin tahun semakin tinggi dan semakin tinggi. Ini juga mengurangi net profit-nya. Dan terakhir, ya seperti layaknya perusahaan grup Panin ya, cadangan CKPN-nya Cevin ini besar sekali, apalagi sejak 2015 saat ekonomi sedang lesu. Hingga 2019, CKPN-nya semakin tahun semakin besar, sehingga net profit marginnya ini jadi kecil. Kalau saja CKPN-nya ini saya keluarkan dari laporan keuangan, sebenarnya laba Cevin ini masih bertumbuh sekitar 13%. Memang lebih rendah daripada revenue, tapi at least tidak stagnan. Jadi itu 3 faktor yang mengapa kalau nanti kita lihat laba Cevin itu stagnan 5 tahun terakhir dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Lalu satu hal lagi yang saya kurang suka dari Cevin, ini Cevin selama 9 tahun terakhir melakukan 2 ekspansi besar. Pertama pada tahun 2011, di mana dia right issue, menambah modal, hutangnya, lalu setelah menambah modal, hutangnya juga naik 2 kali lipat. Tapi revenue hanya naik 73%. Nah, karena hutang naik, jadi revenue hanya naik 73%, tidak sampai 2 kali lipat, otomatis ROA-nya turun. Dari 7% hanya menjadi 6%. Ya, 7% ke 6%. ROE juga turun, tapi turunnya 1% karena dibantu oleh leverage yang meningkat.
Lalu pada 2017, Javin ini melakukan ekspansi yang lebih besar lagi, yaitu mereka membuka divisi mobil baru. Nah, seperti tadi saya jelaskan di awal kan mereka fokusnya ke mobil bekas. Saya kurang tahu kenapa akhirnya manajemen memutuskan untuk melakukan ekspansi ke divisi mobil baru. Jadi ekspansi besar-besaran, karyawan bertambah dari yang 1.800 di 2016 menjadi 2.700, tambah 1.000 orang. Jumlah cabang dari 50 menjadi 77, naik sekitar 50%. Nah, lalu juga Javin merekrut salah satu direksi dari Adira, yang dulunya memang direksi itu di bagian mobil baru. Gitu. Nah, lagi-lagi pertumbuhan ini memang revenue naik, ya kan? Tapi beban SG-nya juga naik. Gitu. Jadi revenue naik sekitar 35%, tapi SGA-nya naik lebih daripada itu. Nah, dengan jumlah hutang yang otomatis harus meningkat ya untuk membiayai mobil baru, akhirnya ROA-nya turun lagi. Ditambah juga dengan CKPN ya. ROA-nya turun dari 3% menjadi 2%, lalu ROE-nya meningkat 1% karena leverage-nya naik tinggi sekali dari sekitar 1,8 menjadi 2,5 gitu. Nah, jadi memang secara nilai, secara angka dia meningkat terus ya dari tahun ke tahun untuk revenue, lalu untuk equity. Tapi dari rasio ROA dan ROE dia cenderung turun terus-menerus gitu. Seperti kalau saja 2010 ROA dia itu sekitar 7%, ya kan? ROE dia sekitar 14%. Tapi 2019 ROA dia hanya sekitar 3%, berkurang 60%. ROE-nya juga tinggal 8%, hampir setengah hilang ROE-nya. Nah, jadi walaupun memang secara resiko Javin ini sangat aman, leverage-nya rendah, dukungan dari grupannya juga kelihatan sekali ya, sejak waktu dia buka divisi mobil baru itu pinjaman terbesar dari Bank Panin. Bunga deposito sih normal dari Bank Panin, tidak rendah juga. Jadi secara resiko memang aman, cuman dari segi pertumbuhan dan dari segi kualitatif ya seperti brandnya atau manajemen, efisiensi manajemen saya kurang suka itu. Nah, terakhir kalau kita ngomong valuasi, memang di harga sekarang harganya sekitar Rp234, EBV 0,2, PI ini saya pakai average 5 tahun terakhir ya. Jadi average 5 tahun terakhir itu di 276, akhirnya PI-nya keluar 3,37, sangat-sangat murah. Mungkin salah satu emiten yang paling murah di IDX ya. Tapi memang sejak kapan ya? Sejak 2014 dia tidak pernah bagi dividen. Nah, ini memang subjektif, tapi saya sendiri kurang suka dengan perusahaan yang tidak bagi dividen sama sekali. Dan sepertinya tidak ada indikasi bahwa Javin akan membagikan dividen di beberapa tahun ke depan. Jadi apakah murah? Iya, sangat murah. Walaupun perusahaannya oke, tidak terlalu bagus, tidak terlalu murah, tapi harga ini sangat murah sekali. Nah, bagi Anda yang tidak masalah tidak mendapatkan dividen, ini bisa menjadi salah satu saham yang bagus untuk diinvest gitu. Tapi bagi Anda yang mewajibkan perusahaan untuk membagikan dividen, mungkin bisa cari multi finance lainnya. Terima kasih.